Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Cahaya Putra, NIM 1910503018 dari Prodi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Hari ini teman-teman, saya akan mengkisahkan perjalanan saya, mengapa saya bisa masuk di Prodi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Dan sebelum saya menceritakan kisah saya, mengapa saya masuk di prodi itu, saya akan ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Imron Supriyadi sebagai dosen pengampu pada mata kuliah kali ini, mata kuliah Manajemen Media Massa. Oke, langsung saja. Kisah perjalanan saya pertama, kenapa saya bisa masuk di prodi jurnalistik itu dimulai pada tahun 2019. Saya awali dari SMA. Pada saat itu tahun 2019, sekitar bulan 6, bulan 7 sampai bulan 8 itu adalah dimana penghujung pengumuman seleksi perguruan tinggi, dan saya lulus di prodi jurnalistik itu pada tahun 2019 itu melalui jalur SPAN PTKIN, jalur seleksi dan melalui Kementerian Agama. Dan sebelum saya lulus di prodi jurnalistik, saya sempat mengikuti SNPTKIN dan SBMPTKIN. Nah, pada saat itu saya pernah mengikuti seleksi SNPTKIN itu, saya arahkan ke Universitas Islam Negeri. Pada saat itu saya ikut seleksi SNPTKIN itu, pertama saya ingin mengambil jurusan Teknik Informatika di Universitas Lampung, begitu juga dengan SBM PTKIN. Nah, setelah saya ikut seleksi, tapi ternyata saya belum beruntung, dan keberuntungan saya ada di SPAN PTKIN, jalur undangan dari Kementerian Agama. Saya lulus di prodi jurnalistik, tepatnya di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Patah. Pada saat itu saya memilih jurusan prodi jurnalistik. Saya tidak diarahkan ataupun disuruh oleh siapapun. Memang benar-benar saya ingin memilih jurusan itu karena saya memiliki background dan kesukaan atau hobi, yaitu membuat video atau dunia videografi. Nah, sebelumnya saya tidak memiliki background juga mengenai jurnalistik, karena di SMA saya tidak ada ekstrakurikuler atau organisasi yang berkaitan dengan jurnalistik. Tapi saya di SMA saya dulu ada organisasi, yaitu Sinematografi Semansapala. Saya pernah ikut itu, dan saya sedikit tahu tentang dunia videografi, fotografi melalui Sinematografi Semansapala. Singkat cerita lagi, ketika saya memilih prodi jurnalistik dulu, alasannya karena saya tidak ingin masuk di jurusan yang memang benar-benar backgroundnya Islami, seperti KPI misal, dari namanya misal KPI Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, dulu saya memilih jurusan yang tidak ada Islaminya seperti itu. Jadi jurnalistik saja, jurusan yang memang menurut saya dulu jurusan umum. Nah, begitu juga dengan pilihan kedua saya. Dulu saya memilih jurusan sastra Inggris, tapi saya pilih dulu di universitas lain, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Nah, jadi saya dulu berpikir ketika saya lulus di kedua prodi ini, saya tidak terlalu terjebak. Nah, ketika saya lulus di jurnalistik, saya masih memiliki jurusan yang satu jalur dengan hobi saya, dan jurusan yang kedua ketika saya memang sebenarnya itu bakal terjebak, tapi ketika saya lulus dari sastra Inggris, saya masih bisa untuk menggunakan background saya sebagai orang yang bisa dalam berbahasa Inggris seperti itu. Karena saya tahu bahwa dunia digital dan juga bahasa Inggris itu sangat diperlukan di masa mendatang. Oke, jadi kan jurnalistik adalah prodi atau jurusan yang memang backgroundnya adalah menulis, dan itu adalah basic seorang jurnalis. Sebelumnya apakah saya pernah menulis? Saya dulu
memang sudah pernah menulis tapi tidak terlalu sering. Saya menulis di blog saya. Nama blog saya itu dimascayaputra.blogspot.com. Tapi itu tidak terlalu aktif karena saya lebih aktif di sosial media seperti YouTube, Instagram, dan lain-lain seperti TikTok kalau di saat ini. Singkat cerita lagi, ketika saya sudah masuk di Prodi Jurnalistik Fakultas Dakwah dan Komunikasi, saat ini saya ingin memperdalam background saya sebagai jurnalis. Akhirnya saya memilih LPM UHUA sebagai organisasi saya dan untuk sebagai wadah saya mengembangkan bakat saya di dunia digital dan juga kepenulisan. Jadi alhamdulillah saat ini saya karena saya berfokus juga kepada dunia videografi, saya diamanatkan di tahun ini ketika video ini dibuat, saya diamanatkan sebagai redaktur video di LPM UHUA. Dan saya harap saya bisa meningkatkan lagi potensi-potensi yang saya miliki dan juga kawan-kawan. Jadi di LPM UHUA memang tempat kami untuk belajar dan juga sharing tentang dunia kejurnalistikan. Jadi setelah saya masuk di prodi jurnalistik ini, yang saya harapkan nantinya ke depan saya ingin menjadi seorang jurnalis yang independen, yang memang memiliki basic, yang memang memiliki background jurnalis, yang sebenar-benarnya jurnalis, di mana sebagai jurnalis kita adalah penyambung lidah dan kita juga sebagai wadahnya tempat informasi. Jadi saya ingin menjadi seorang jurnalis yang memang memiliki backgroundnya jurnalis. Jadi dengan belajar di prodi jurnalistik, saya harap nantinya selain saya bisa menyampaikan informasi secara faktual, detail dan terkini, saya juga ingin dengan basic saya sebagai jurnalis, saya juga bisa menjadi orang-orang besar seperti Najwa Shihab dan orang-orang besar lainnya. Dan juga ketika saya sudah lulus di prodi jurnalistik nantinya, saya ingin melanjutkan cita-cita saya sejak dari SMA. Saya ingin menjadi seorang traveler dokumentari. Jadi saya ingin jalan-jalan dibayar dan menyalurkan hobi saya di dunia videografi dengan basic seorang jurnalis. Karena saya yakin dengan basic yang sudah saya punya, cita-cita saya dan keinginan saya untuk menjadi seorang traveler dokumentari itu bisa terwujud. Amin ya robbal alamin. Jadi ketika ditanya materi apa yang sudah didapatkan selama berkuliah di prodi jurnalistik, itu banyak sekali dari materi umum seperti PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Arab, itu masih dipelajari sampai mengerucut ke materi yang sudah berfokus kepada jurusan jurnalistik seperti komunikasi, manajemen media massa seperti ini dan lain sebagainya. Jadi sudah banyak materi yang sudah dipelajari dari semester 1 sampai semester 5 saat ini. Oke, jadi pertanyaan yang terakhir ini adalah pertanyaan yang menurut saya itu pas sekali buat saya, karena saya sangat menyukai dunia videografi, dunia visual, dimana ketika saya bisa menyampaikan apa yang menurut saya kedepannya harus bisa, dan insya Allah semoga dosen pengampu dari videografi itu lakukan. Saya ingin bahwa kedepannya untuk dosen pengampu dalam video untuk lebih memperbanyak praktek daripada teori, karena pada dasarnya jurusan jurnalistik itu menurut saya pribadi itu memerlukan 80% itu praktek daripada teori. Karena apalagi dunia videografi itu teori itu menurut saya akan lebih mudah dijelaskan ketika sambil praktek, seperti mengenal kamera, ini shutter, ini lensa, ini ISO, ini aperture dan lain sebagainya. Jadi saya sarankan untuk dosen pengampu video nantinya ketika memang mengajar, saya harapkan bisa lebih memperbanyak ke praktek. Baiklah, mungkin itu saja mengenai kisah saya, perjalanan saya bisa masuk di prodi jurnalistik.
dan bisa kita garis bawahi bahwa saya pun yakin Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Jadi terima kasih kepada Bapak Indron Supriyadi, dosen pengampu pada mata kuliah kali ini, manajemen media massa. Mungkin itu saja kisah saya. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada kekeliruan, mohon dimaafkan kepada Allah, kita sama-sama mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.